Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Pada kesempatan ini kita jumpa kembali dengan saya Maruli Tua Silaban selaku Ketua Umum Relawan Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran untuk menyampaikan beberapa hal penting sebagai sikap dari Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran dalam menyikapi agenda penting persidangan Mahkamah Konstitusi yang akan dilaksanakan hari ini Senin tanggal 22 April 2024, yaitu agenda pembacaan putusan sengketa hasil pemilu 2024 yang diajukan oleh pasangan calon presiden nomor urut 1 Amin atau Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud berhadapan atau meminta sengketanya diputuskan hari ini berhadapan dengan pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran. Oleh karena itu kami dari Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, pertama, mendukung Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan dan mengesahkan hasil pemilu 2024 yang ditetapkan berdasarkan putusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 2024, yaitu menetapkan pasangan Prabowo Gibran nomor urut 2 sebagai pemenang pemilu presiden 2024, yaitu Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029. Selanjutnya kami meminta dan mendesak Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan menolak permohonan pasangan capres nomor urut 1 dan permohonan pasangan capres nomor urut 3. Kenapa? Karena dengan mencermati selama proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, apa yang diajukan oleh pasangan capres nomor urut 1 dan nomor urut 3, objek sengketa yang diajukan adalah tidak memenuhi syarat dan ketentuan apa yang menjadi ruang lingkup sengketa pemilu yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena berdasarkan pasal 466 Undang-Undang Pemilu, yang dimaksud dengan sengketa pemilu adalah sengketa meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Selanjutnya, berdasarkan pasal 473 ayat 1 Undang-Undang Pemilu mengatakan bahwa perselisihan hasil pemilu meliputi hasil perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Dengan demikian, berdasarkan pasal 471 tersebut dikaitkan dengan pasal 475 ayat 1 yang berbunyi, perselisihan penyetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 hari. Dan dikaitkan juga dengan pasal 475 ayat 2 Undang-Undang Pemilu, keberatan sebagaimana dimaksud dengan pasal 475 ayat 1 hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. Pemirsa, dengan demikian telah secara jelas objek sengketa yang diajukan oleh pasangan calon presiden nomor urut 1 dan nomor urut 3 jelas-jelas bukan merupakan ruang lingkup sengketa pemilu, karena berdasarkan undang-undang tersebut yang menjadi objek sengketa adalah penetapan
Komisi Pemilihan Umum atas hasil perolehan suara. Dengan demikian, dikaitkan dengan objek sengketa yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 selama ini adalah bukan merupakan substansi hasil sengketa pemilu, melainkan melebar ke hal-hal yang bukan merupakan objek sengketa hasil pemilu, yaitu penetapan calon presiden nomor urut 2 adalah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah sah dan memenuhi syarat. Sedangkan objek sengketa yang diajukan oleh pasangan capres nomor urut 1 dan nomor urut 3 jelas-jelas tuduhan adanya kecurangan, adanya tuduhan kepada pemerintah melakukan penyalahgunaan bantuan sosial, adanya tuduhan kepada pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran menggunakan bantuan sosial. Itu sama sekali bukan merupakan ruang lingkup sengketa hasil perolehan suara pemilu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan penetapannya nomor 360 tahun 2024. Selain itu, pada kesempatan ini kami mengingatkan Mahkamah Konstitusi untuk tidak keluar daripada ketentuan yang berlaku berkaitan dengan apa yang menjadi dasar hukum dalam menyidangkan, memproses dan memutus sengketa hasil pemilu yang telah diatur dalam baik Undang-Undang Pemilu maupun di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Karena itu kami berpandangan dan tidak sependapat dengan pendapat berbagai pihak terkait dengan Mahkamah Konstitusi keluar dari prosedur formal. Dihimbau oleh kelompok-kelompok tertentu supaya MK tidak hanya berkaitan dengan prosedur formal atau substansi sengketa disidangkan, sengketa pemilu disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, lagi-lagi kami mengingatkan Mahkamah Konstitusi untuk terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena demikianlah halnya prinsip hukum yang berlaku di negara kita, bahwa hakim terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pada kesempatan ini juga kami berpendapat bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024, khususnya pelaksanaan pemilihan presiden, telah terlaksana secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, bahkan juga secara demokratis. Selanjutnya kami menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan hal-hal yang tidak ada keterkaitannya dengan proses untuk menyidangkan dan memproses sengketa hasil pemilu sebagaimana ketentuan yang berlaku. Karenanya adanya permintaan kelompok-kelompok tertentu untuk menjadikan adanya saksi atau keterangan berkaitan dengan amicus curiae, kami menyampaikan untuk mengabaikan dan menolaknya karena tidak ada relevansinya dan korelasinya dengan proses untuk menyidangkan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, kami mengajak semua elemen bangsa untuk menghargai dan menerima hasil pemilu yang telah kita laksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan keputusan hasil perolehan pelaksanaan pemilu tanggal 20 Maret yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dapat kita terima dan dilaksanakan, dan tentunya pada akhirnya kita berharap dan mendukung Mahkamah Konstitusi mengesahkan pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai pemenang pemilihan presiden menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan
Dengan saya Maruli Tua Silaban, Ketua Umum Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran. Terima kasih.